Pernahkah Anda melihat seseorang tersenyum sangat tenang, tatapannya kosong, napasnya dihela perlahan, lalu dengan suara yang sangat lirih, ia berkata, "Kulo ikhlas, mboten nopo-nopo." Jika Anda pernah menjadi alasan seseorang mengucapkan kalimat itu, berhati-hatilah. Jangan pernah mengira masalah telah selesai. Jangan pernah berpikir bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Sebab dalam budaya Jawa, saat kalimat itu terucap dari bibir yang tersenyum tulus, itu adalah tanda yang paling memilukan. Itu adalah titik di mana hatinya telah hancur tak bersisa, dan ia telah menyerahkan seluruh rasa sakitnya kepada penguasa semesta. Apa yang sebenarnya terjadi ketika orang Jawa sudah sampai pada titik ini? Sugeng rawuh di saluran ruang wibawa. Sebuah ruang di mana kita merenungi makna kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Pada tayangan kali ini, kita akan mengupas sebuah rahasia batin yang sangat kuat dalam pembahasan berjudul, "Di balik kata, kulo ikhlas mboten nopo-nopo, puncak luka terdalam orang Jawa." Sebelum kita menyelami kisah ini lebih jauh, mari beri dukungan untuk saluran ruang wibawa dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Jangan lewatkan tayangan ini sedetik pun, karena apa yang akan Anda dengar di akhir nanti, mungkin akan mengubah cara Anda memperlakukan orang-orang di sekitar Anda selamanya. Mari kita mulai. Bagi orang Jawa, hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk menjaga keharmonisan. Sejak kecil, mereka ditanamkan sebuah filosofi luhur yang bernama tepo seliro atau tenggang rasa. Ini bukanlah sekadar petuah usang, melainkan sebuah laku batin yang mendarah daging. Sebuah keharusan tak tertulis untuk selalu menakar perasaan orang lain sebelum berbicara, dan menimbang dampak tindakan mereka terhadap hati sesama. Dalam banyak kejadian, seorang Jawa sejati lebih memilih mengalah, menekan ego, dan membiarkan perasaannya sendiri terluka demi memastikan orang di sekitarnya tidak merasa tidak nyaman. Namun, pertanyaannya adalah, apa jadinya jika merekalah yang dilukai begitu dalam? Apa yang terjadi saat hati mereka dihancurkan, dikhianati, atau diinjak-injak oleh orang yang mereka hargai? Dalam pakem budaya Jawa yang kental, membiarkan amarah meledak-ledak adalah sebuah pantangan besar. Berteriak, memaki, apalagi membalas dendam secara terang-terangan dianggap sebagai tindakan yang kurang terpsila, tidak beradab dan justru merendahkan martabat diri sendiri. Oleh karena itu, ketika sebuah rasa sakit yang teramat hebat menghantam dada, Anda tidak akan melihat piring beterbangan. Anda tidak akan mendengar caci maki yang memekakan telinga. Yang akan Anda temui justru sesuatu yang jauh lebih menakutkan, sebuah keheningan yang menyayat hati. Mereka akan terdiam, menunduk sejenak untuk menelan kepahitan itu dalam-dalam, menelannya hingga terasa menyumbat tenggorokan dan menyesakkan dada. Lalu, perlahan-lahan mereka akan mengangkat wajah. Di detik itulah, sebuah senyuman akan terukir di bibir mereka. Namun, demi Tuhan, perhatikanlah baik-baik. Itu bukanlah senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum yang dipaksakan dengan segenap sisa tenaga, semata-mata untuk menahan agar air mata tidak jatuh berderai di hadapan Anda. Bibir mereka mungkin sedikit bergetar saat merangkai dua kata pamungkas, "Kulo ikhlas, mboten nopo-nopo." Mengapa mereka masih tersenyum di saat hancur? Mengapa mereka tidak meluapkan amarahnya saja? Karena mereka sedang menggunakan senyum itu sebagai perisai terakhir. Mereka tidak ingin Anda melihat betapa parah kerusakan batin yang Anda timbulkan. Senyum itu digunakan untuk melindungi sisa-sisa harga diri mereka, sekaligus untuk membungkus rapat-rapat luka yang paling kelam. Mereka lebih memilih untuk berdarah di dalam, menangis sejadi-jadinya dalam diam di sepertiga malam, dan menyembunyikan kehancuran itu dari pandangan dunia. Kata, "Mboten nopo-nopo," tidak apa-apa, yang keluar dari lisan mereka adalah kebohongan paling suci yang pernah terucap. Di balik senyum lembut itu, ada peperangan batin yang luar biasa hebat. Ada dada yang teramat sesak menahan letupan kecewa. Ada pikiran yang lelah mencari pembenaran atas perlakuan Anda, dan ada jiwa yang menjerit meminta keadilan. Namun, lisan mereka terkunci rapat oleh adab. Maka dari itu, jika Anda melihat senyum teduh yang diiringi kata,
Kulo ikhlas, dari seseorang yang baru saja Anda sakiti, jangan pernah sekali-kali merasa menang atau lega. Senyum itu adalah deklarasi penyerahan yang paling puncak. Mereka tidak kalah oleh Anda. Mereka hanya tunduk pada nilai-nilai welas asih mereka sendiri. Dan mulai detik itu, mereka membiarkan keadilan semesta yang mengambil alih. Kata ikhlas adalah kata yang sangat mudah meluncur dari lisan, namun teramat berat untuk dijalankan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering mendengar atau bahkan mengucapkan kata ini saat menghadapi kehilangan-kehilangan kecil. Ikhlas saat dompet tertinggal, ikhlas saat kehilangan kesempatan, atau ikhlas saat rencana tidak berjalan sesuai harapan. Namun, kalimat "kulo ikhlas" yang terucap dari bibir seorang Jawa yang batinnya baru saja dihancurkan berkeping-keping, memiliki dimensi makna yang jauh berbeda. Ini bukanlah keikhlasan biasa. Ini adalah sebuah keputusan spiritual yang sangat mengerikan bagi siapapun yang menjadi penyebab luka tersebut. Ketika seseorang mengucapkan "kulo ikhlas" pada titik paling nadir dalam hidupnya, ia sebenarnya tidak sedang memaafkan perbuatan Anda dalam artian memakluminya. Sama sekali tidak. Yang ia lakukan saat itu adalah mencabut semua harapannya dari Anda. Ia telah sampai pada sebuah kesadaran paling pahit, bahwa sekeras apapun ia menjelaskan letak kesalahannya, sekuat apapun ia menangis menuntut permintaan maaf, hati Anda sudah terlalu keras untuk mengerti. Keputusasaan terhadap ego manusia pun memaksanya untuk mengangkat kedua tangannya. Ia menyerah bukan karena ia lemah, tetapi karena ia menyadari bahwa Anda, sebagai manusia, tidak akan pernah bisa memberikan keadilan yang setimpal atas luka yang ia derita. Disinilah letak kengerian yang sesungguhnya. Dalam tradisi dan spiritualitas Jawa yang sangat memegang teguh campur tangan ilahi, mengikhlaskan sebuah kezaliman berarti memindahkan ruang pengadilan. Saat kalimat itu diucapkan, ia secara sadar sedang mencabut berkas perkaranya dari pengadilan duniawi. Ia menarik diri dari perdebatan, dari pertengkaran, dan dari upaya pembelaan diri. Ia melipat rapi semua rasa sakitnya, lalu menyerahkan berkas perkara itu langsung ke hadapan penguasa semesta alam. Ia melepaskan haknya untuk membalas dendam, membuang jauh-jauh niat buruknya, lalu membiarkan tangan alam semesta yang mengambil alih urusan tersebut. Bagi masyarakat Jawa, ada sebuah keyakinan absolut bahwa Gusti Allah mboten sar, Tuhan itu tidak pernah tidur. Sekecil apapun sayatan luka yang ditorehkan pada hati yang tak bersalah, tangisannya akan menggema hingga ke langit ketujuh. Ketika orang yang tersakiti ini sudah tidak lagi menangis kepada manusia dan memilih menundukkan kepala seraya berkata, "Kulo ikhlas mboten nopo-nopo," ia sebenarnya sedang membuka gerbang bagi keadilan tak kasat mata untuk bekerja. Ia menyingkir dari medan pertempuran, melapangkan jalan bagi karma dan hukum langit untuk memproses rasa sakit yang Anda tanamkan. Jadi, jika Anda menyakiti seseorang dan ia menolak membalas, menolak marah, dan justru berucap ikhlas dengan tatapan mata yang hening, bersiaplah. Anda tidak lagi berurusan dengan manusia yang bisa Anda kalahkan dengan adu mulut, kekuasaan, atau uang. Mulai detik itu, Anda sedang berhadapan langsung dengan hukum keseimbangan alam yang tidak pernah salah alamat, tidak pernah lupa waktu, dan tidak pernah bisa disuap oleh apapun. Dalam banyak kebudayaan, kemarahan ditandai dengan suara, teriakan, makian, atau nada tinggi menjadi bukti bahwa seseorang sedang terluka. Namun, dalam falsafah hidup orang Jawa yang mendalam, respon terhadap luka yang tak termaafkan justru berbanding terbalik. Bagi mereka, membalas keburukan dengan ledakan amarah sama saja dengan muntah. Ia hanya akan mengotori diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mereka diajarkan untuk menjaga aresiking batin atau kebersihan jiwa. Ketika seseorang telah melampaui batas toleransi mereka, orang Jawa tidak akan menghabiskan energinya untuk berteriak. Mereka akan memilih jalan yang jauh lebih sunyi, namun dampaknya jauh lebih menghancurkan. Mereka menarik diri sepenuhnya. Inilah bentuk hukuman yang paling halus namun paling berat. Mereka tidak akan memblokir nomor Anda secara demonstratif. Mereka tidak akan mengumbar aib Anda di media sosial, dan mereka tidak akan melarang Anda datang. Namun,
Saat Anda bertemu mereka, Anda akan merasakan sebuah tembok es yang tak kasat mata telah dibangun kokoh di antara kalian. Kesunyian ini bukanlah sekadar tidak berbicara. Ini adalah penarikan total dari rasa. Jika dulu kehadiran Anda disambut dengan senyum hangat yang tulus, kini Anda hanya akan mendapatkan anggukan sopan yang dingin dan berjarak. Jika dulu mereka antusias menanyakan kabar Anda, kini mereka hanya menjawab seperlunya, pendek, padat, dan tanpa emosi. Anda masih ada di sana, fisik Anda terlihat oleh mata mereka, namun keberadaan Anda di dalam hati mereka telah dihapus sepenuhnya. Bagi orang Jawa yang menjunjung tinggi harmoni dan unggah-ungguh, tata krama, mengabaikan seseorang secara halus adalah cara mereka mengatakan, "Bagiku, kamu sudah tidak penting lagi." Hukuman ini terasa berat karena sifatnya yang perlahan dan menyiksa. Anda tidak diserang secara langsung, sehingga Anda tidak punya alasan untuk membela diri atau balik marah. Anda hanya dibiarkan sendirian dalam kecanggungan yang luar biasa. Anda akan merasakan kehilangan yang teramat sangat, kehilangan kehangatan, kehilangan perhatian, dan kehilangan tempat istimewa yang dulu Anda miliki dalam hidup mereka. Kesunyian yang mereka ciptakan adalah sebuah ruang hampa di mana Anda dipaksa untuk mendengar gema kesalahan Anda sendiri, berulang-ulang, tanpa ada kesempatan kedua untuk memperbaikinya. Ini adalah cara mereka membunuh hubungan tanpa menumpahkan darah, membiarkannya mati perlahan dalam kebekuan yang sunyi. Banyak orang di luar sana yang salah kaprah dalam menerjemahkan sikap diam dan pasrah orang Jawa. Ketika seseorang tersenyum getir, menghela napas panjang, dan mengucapkan, "Kulo ikhlas mboten nopo-nopo," seringkali pihak yang menyakiti merasa telah memenangkan pertarungan. Mereka tersenyum puas, mengira bahwa kepasrahan itu adalah tanda kelemahan, sebuah ketidakberdayaan, atau pengakuan kalah tak bersyarat. Namun sungguh, pemikiran semacam itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dalam tingkatan spiritualitas Jawa yang lebih tinggi, sikap pasrah pada titik ini sama sekali bukanlah sebuah kekalahan. Ia berakar pada filosofi agung bernama Nrimo ing Pandum, sebuah laku batin untuk menerima dengan lapang dada segala ketetapan dan porsi yang digariskan oleh Sang Pencipta, termasuk porsi rasa sakit dan pengkhianatan yang harus dilewati. Ketika orang Jawa memilih untuk tidak melawan dan membiarkan Anda merasa menang, mereka sebenarnya tidak sedang ditaklukkan oleh Anda. Mereka justru sedang menaklukkan ego dan hawa nafsu mereka sendiri. Ini adalah puncak dari kemenangan batin yang paling sejati. Mengapa mereka tidak terus menuntut keadilan dari Anda? Mengapa mereka tidak mengamuk dan memaksa Anda untuk berlutut meminta maaf? Karena orang Jawa yang telah matang secara emosional menyadari sebuah kebenaran pahit, sekeras apapun mereka menuntut penjelasan, dan seterpaksa apapun Anda pada akhirnya meminta maaf, hal itu tidak akan pernah bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Permintaan maaf yang keluar dari bibir yang enggan tidak akan pernah mampu menjahit kembali hati yang telah terlanjur terkoyak. Mereka sadar bahwa menahan dendam, memendam amarah, dan menunggu Anda menyadari kesalahan, hanya akan meracuni dan menghancurkan sisa hidup mereka sendiri. Oleh sebab itu, kepasrahan mereka adalah cara pengobatan batin yang paling cerdas, paling berani, dan paling cepat. Dengan melepaskan tuntutan kepada manusia yang menyakitinya, mereka memotong tali beracun yang mengikat mereka pada trauma tersebut. Mereka mengosongkan dada dari kebencian, membuang gengsi, agar kelegaan dan kedamaian bisa segera masuk menggantikannya. Saat mereka berkata, "Kulo ikhlas," mereka sebenarnya sedang membebaskan diri mereka sendiri dari penjara kebencian yang Anda ciptakan. Mereka akan melangkah maju meninggalkan Anda, dengan membawa ketenangan jiwa yang utuh, sementara Anda ditinggalkan di belakang bersama karma dan dosa yang belum terbayar lunas di hadapan alam semesta. Pasrahnya mereka adalah kemerdekaan mutlak, sedangkan tawa kemenangan Anda hari ini hanyalah ilusi dari kehancuran Anda di masa depan. Disinilah letak kengerian yang sesungguhnya bersembunyi. Dalam khazanah kearifan lokal Jawa, terdapat sebuah hukum semesta yang sangat diyakini kebenarannya, melebihi hukum buatan manusia di pengadilan manapun. Hukum itu berbunyi, ngunduh wohing pakarti. Siapapun yang menanam sebuah perbuatan,
cepat atau lambat, dialah yang akan menuai buahnya. Tidak ada yang bisa berlari, tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengadilan waktu. Ketika kalimat, "Kulo ikhlas mboten nopo-nopo," meluncur dari bibir seseorang yang batinnya baru saja Anda hancurkan, di saat yang sama sebuah mesin keadilan tak kasat mata mulai berputar di alam semesta. Sebagai pihak yang menyakiti, Anda mungkin akan tertawa hari ini. Anda mungkin merasa telah memenangkan pertengkaran, merasa bebas dari jeratan masalah, atau bahkan merasa bangga karena bisa menundukkan seseorang tanpa mendapatkan perlawanan sedikitpun. Anda melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang terjadi, menari di atas penderitaan orang yang telah Anda buat menangis dalam diam. Namun, ingatlah satu hal yang paling menakutkan tentang alam semesta: waktu tidak pernah tertidur, dan karma tidak pernah salah mengenali alamat. Ketiadaan amarah dan balasan dari orang yang Anda sakiti bukanlah sebuah pemutihan dosa. Itu adalah sebuah masa tenggang yang sangat menipu. Alam semesta sedang mencatat dengan sangat detail setiap tetes air mata yang jatuh, setiap helaan napas yang sesak, dan setiap malam tanpa tidur yang dialami oleh korban Anda. Alam semesta bekerja dengan caranya yang sangat sunyi, menenun balasan yang paling setimpal, yang disesuaikan dengan takaran rasa sakit yang persis sama dengan yang Anda torehkan. Dan ketika saatnya tiba, balasan itu tidak akan datang dengan suara trompet peringatan. Keadilan itu akan mengetuk pintu hidup Anda di saat Anda sedang merasa berada di puncak kebahagiaan. Ia akan menghantam dari arah yang sama sekali tidak Anda sangka-sangka, mungkin melalui orang-orang yang paling Anda sayangi, atau lewat kehilangan yang paling Anda takuti. Pada detik itu, ketika Anda hancur tak bersisa dan bertanya kepada Sang Pencipta mengapa nasib seburuk ini menimpa Anda, ingatan Anda akan tiba-tiba ditarik mundur ke masa lalu. Anda akan mengingat kembali wajah teduh, senyum getir, dan kalimat pamungkas, "Kulo ikhlas," dari seseorang yang pernah Anda zalimi bertahun-tahun silam. Barulah di saat itu Anda menyadari secara penuh bahwa rasa sakit luar biasa yang Anda alami hari ini hanyalah buah dari benih kejahatan yang Anda tanam sendiri di masa lalu. Pengadilan waktu mungkin berjalan sangat lambat, namun percayalah, vonisnya tidak pernah meleset seujung rambut pun. Ini adalah babak terakhir, titik nadir di mana segala sesuatunya tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Ketika seorang Jawa telah sampai pada tahap mengikhlaskan dan berucap, "Kulo ikhlas mboten nopo-nopo," itu berarti sebuah pintu baja tak kasat mata baru saja ditutup rapat-rapat, dan kuncinya telah dibuang jauh ke dasar lautan. Banyak yang keliru mengartikan kata ikhlas di sini sebagai tanda bahwa hubungan masih bisa diperbaiki atau diselamatkan di kemudian hari. Kenyataannya, justru sebaliknya. Ikhlas pada titik keputusasaan ini adalah bentuk perpisahan batin yang paling mutlak. Orang Jawa yang memegang teguh prinsip luhur kehidupan memang akan memaafkan Anda. Ya, mereka benar-benar memaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka tidak akan menyimpan dendam, tidak akan menyumpah serapah, apalagi mendoakan keburukan agar menimpa hidup Anda. Namun, jangan pernah sekalipun menyamakan pemberian maaf itu dengan pemberian kesempatan kedua. Batas toleransi mereka telah habis terbakar menjadi abu oleh kekecewaan yang berulang. Mereka memaafkan Anda semata-mata demi menjaga kedamaian dan kewarasan jiwa mereka sendiri, bukan untuk mengundang Anda kembali masuk ke dalam ruang lingkup kehidupan mereka. Sejak detik kalimat itu diucapkan, Anda akan menyaksikan sebuah transformasi sikap yang mungkin akan sangat menyiksa batin Anda secara perlahan. Mereka akan berubah menjadi sosok asing yang paling ramah di dunia. Jika suatu saat Anda berpapasan di jalan atau di sebuah acara, mereka mungkin tetap akan mengangguk, tersenyum sopan, atau menjawab sapaan Anda dengan tata krama yang sangat sempurna. Namun, di balik kesantunan itu, Anda akan merasakan sebuah dinding es yang teramat tebal. Tidak ada lagi tatapan mata yang penuh kasih, tidak ada lagi percakapan panjang yang hangat, tidak ada lagi canda tawa, dan yang paling menyedihkan, tidak ada lagi kepedulian sedikit pun tentang apa yang terjadi pada hidup Anda. Jika di masa depan Anda tersandung, jatuh terpuruk, atau tertimpa musibah, mereka tidak akan menertawakan penderitaan Anda. Mereka terlalu beradab untuk bersorak di atas luka orang lain. Namun,
Jangan pula berharap mereka akan datang berlari dan mengulurkan tangannya untuk menolong Anda bangkit. Bagi mereka, Anda telah menjadi angin lalu, seseorang yang hanya tersisa sebagai pelajaran hidup usang di masa lalu. Kepedulian mereka telah sepenuhnya dicabut dari akar-akarnya. Inilah hukuman batin yang paling pedih dari hilangnya seorang sahabat, kerabat, atau orang terkasih. Anda tidak kehilangan mereka dalam sebuah pertengkaran yang meledak-ledak. Anda kehilangan mereka secara perlahan, dalam sebuah keheningan yang anggun, di mana keberadaan Anda tak lagi memiliki arti apa-apa di mata mereka. Kehilangan tempat di hati orang yang paling sabar adalah sebuah kerugian terbesar yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali dengan air mata dan penyesalan sedalam apapun. Sebagai penutup dari perenungan ini, ada sebuah pesan mendalam yang harus kita jadikan pengingat dalam setiap langkah dan napas kehidupan kita. Jangan pernah sekalipun meremehkan diamnya orang yang sabar, dan jangan pernah merasa bangga atau menang ketika Anda berhasil menyakiti seseorang tanpa mendapat perlawanan. Kesabaran manusia, sedalam dan seluas apapun lautan hatinya, tetaplah memiliki batas. Dan ketika batas itu telah terlewati hingga melahirkan sebuah keikhlasan yang dipenuhi oleh rasa sakit, di saat itulah Anda sebenarnya telah mengalami kerugian yang paling besar. Hukum semesta tidak pernah tertidur, dan keadilan Sang Pencipta tidak pernah buta. Sebagaimana pepatah agung warisan leluhur kita mengatakan, becik ketitik, olo ketoro, setiap kebaikan pada akhirnya akan terbukti, dan setiap keburukan pada saatnya pasti akan terungkap serta mendapatkan balasannya yang setimpal. Karma tidak membutuhkan saksi mata di persidangan. Ia tidak membutuhkan pengakuan dari bibir manusia. Ia hanya membutuhkan waktu untuk matang dan jatuh tepat di pangkuan siapapun yang menanamnya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam berucap dan bertindak. Rawatlah hubungan antar sesama dengan budi pekerti dan sikap andap asor, kerendahan hati yang membuat kita selalu mawas diri dan senantiasa menghargai perasaan orang lain. Jangan biarkan kesombongan dan ego membutakan mata hati kita hingga mengoyak batin mereka yang tulus menyayangi dan mendampingi kita. Jika hari ini Anda menyadari telah menorehkan luka yang dalam di hati seseorang, kalahkanlah ego Anda. Segeralah melangkah, rengkuh tangannya, dan mintalah maaf dengan sungguh-sungguh sebelum semuanya terlambat. Mintalah maaf sebelum pintu hati mereka benar-benar terkunci selamanya, dan sebelum kalimat, kulo ikhlas mboten nopo-nopo, itu terucap dari bibir mereka dengan tatapan mata yang asing dan kosong. Ingatlah, mematahkan batin seseorang mungkin hanya butuh hitungan detik, tetapi putaran karma yang mengikutinya bisa menghancurkan sisa kehidupan Anda. Jadilah manusia yang pandai menjaga rasa, selalu memanusiakan manusia lainnya, dan menanam kebaikan dimanapun kaki Anda berpijak. Karena pada akhirnya, apapun yang kita tabur di dunia ini, persis seperti itulah yang akan kita tuai. Apabila renungan yang disajikan oleh Ruang Wibawa pada kesempatan kali ini dirasa mampu mengetuk pintu hati, membawa ketenangan, dan meneteskan kesejukan di sanubari Anda, sudi kiranya saudaraku untuk menekan tombol suka, like, dan membagikan pesan kebaikan ini kepada sesama musafir kehidupan. Mari bersama-sama kita rawat api kebijaksanaan warisan leluhur Nusantara dengan subscribe di kanal Ruang Wibawa. Kehadiran Anda adalah energi bagi kami untuk terus menggali kedalaman falsafah tanah Jawa. Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.